Cek cek apakah suara saya sudah masuk? Sudah, Re. Oke oke. Iya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Setiabudi selaku dosen pembimbing PKL, Bapak Rifki Almusawi, SSI MSI selaku pembimbing lapangan, serta teman-teman semuanya. Izinkan kami hari ini mempresentasikan seminar praktik kerja lapangan di PT Cipta Mikromaterial. Boleh di next slide-nya. Ya, di sini kita akan membahas profil perusahaan, kegiatan magang eh, kita, dan proyeknya masing-masing. Ya, boleh di next slide-nya. PT Cipta Mikromaterial ini berdiri pada tahun 2017, merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang layanan jasa laboratorium karakterisasi, pusat pelatihan, dan konsultasi ilmiah pada bidang material maju. Cipta Mikromaterial sendiri didukung oleh para tenaga ahli yang berpengalaman pada bidang karakterisasi dan sintesa material. Memiliki fasilitas mumpuni seperti scanning elektron microscope, X-ray diffraction, dan X-ray fluorescence dengan spesifikasi handal. Next. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian profil perusahaan, yaitu visi dan misi, di mana visi PT Cipta Mikromaterial itu adalah becoming a reliable facility for research, characterization, and scientific consultation, as well as an international standard center for training in the field of material science. Adapun misinya itu yang pertama, establishing an international standard training center for material science research, characterization, analysis, and scientific consultation, build international standard facilities for material science training, characterization, and expert scientific consultation. And the last one, establish domestic and international cooperation for material science, research, characterization, scientific consultation, and training. Kemudian di sini untuk Cipta Mikromaterial memiliki tiga departemen utama, di mana di sini ada departemen of laboratory yang di sini terdapat ada tiga instrumen, yaitu ada SEM-IDS, kemudian ada XRF dan juga XRD, lalu ada departemen Education and Learning Center, juga terdapat departemen of Innovation. Boleh di next. Ya, PT Cipta Mikromaterial ini mengimplementasikan standar internasional ISO 17025 pada 2017, serta di sini untuk sertifikat tugas proteksi radiasi 543 garis miring TSLP garis miring PPR IDN 3 garis miring 6 2022 sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi keselamatan dalam penggunaan teknologi berbasis radiasi. Kemudian di sini untuk kegiatan magang industri yang kami lakukan di PT Cipta Mikromaterial itu dilaksanakan selama 4 bulan yang dimulai pada tanggal 5 Agustus hingga diakhiri tanggal 5 Desember 2024. Di mana kegiatan yang kami lakukan di sini yaitu meliputi yang pertama kegiatan di luar proyek PKL yang kami kerjakan, yaitu kami melakukan inventaris bahan-bahan kimia di laboratorium riset di PT Cipta Mikromaterial. Kemudian kami mempelajari instrumen-instrumen yang terdapat di PT Cipta Mikromaterial. Kami juga melakukan karakterisasi XRF dan XRD untuk sampel-sampel komersial yang masuk, lalu melakukan preparasi sampel-sampel yang masuk juga untuk karakterisasi SEM-IDS, serta sempat menjadi panitia pelaksanaan training sertifikasi XRF batch 7 di CMIM. Lalu untuk kegiatan proyek PKL kami,
Di sini yaitu melakukan pemurnian silika dari limbah geotermal PT Geodiba Energi ini dilakukan oleh Haitan. Kemudian untuk melakukan sintesis dan karakterisasi hematit menggunakan metode sol gel ini dilakukan oleh Shirley dan juga Sabrina. Lalu melakukan sintesis dan karakterisasi oleh saya dan juga Rinda. Oke, boleh di next. Jam 11, jam 13, ya. Oke, masuk di sini terkait proyek PKL kami, yaitu di sini ada 3 proyek utama, pemurnian silika dari limbah geothermal, sintesis hematit, serta pengaruh silika pada sintesis hematit. Boleh di next. Nanopartikel menjadi fokus utama dalam perkembangan nanoteknologi karena sifatnya yang unggul, dipengaruhi oleh ukuran. Material dengan ukuran nano ini memiliki keunggulan unik yang menjadikannya penting di berbagai bidang. Nanopartikel oksida besi telah banyak diterapkan dalam industri dan biologi. 3 jenis oksida besi yang paling umum ditemukan di alam adalah magnetit, magemit, dan hematit. Lalu kemudian di sini terkait hematit yang merupakan tadi adalah salah satu oksida besi. Hematit ini merupakan uh, oksida besi yang sangat stabil dan memiliki sifat antiferromagnetik dengan strukturnya itu adalah karbohidrat. Di mana untuk partikel kristal hematit ini akan berwarna merah bata ketika ia berukuran sangat kecil dan akan berwarna hitam mengkilap jika berukuran cukup besar. Lalu hematit ini banyak dimanfaatkan untuk aplikasi seperti sensor gas, katalis, baterai lithium ion, dan pigmen. Yang mana hematit ini dapat disintesis dengan salah satu metodenya yaitu metode Solger. Penambahan silika dalam sintesis hematit atau alpha Fe23 dengan metode tempat keras berperan penting dalam bentuk struktur berpoligonal yang akan kita lakukan juga di proyek PKL, di mana porositas dalam struktur material akan memberikan keuntungan besar, terutama dalam aplikasi katalis dan biologis, karena dapat memperbesar luas permukaan spesifik material tersebut, yang akan memungkinkan peningkatan aktivitas katalitik dan efisiensi reaksi. Silika dapat diperoleh dari endapan lumpur geotermal atau sludge yang dihasilkan dari kegiatan industri atau Ya, dalam limbah geotermal yang diambil dari PT Geodipa Energi, itu memiliki kandungan utama adalah silika SiO2 dengan kandungan mencapai 88,45% hingga 96,79%. Nah, kandungan yang tinggi ini dapat dimanfaatkan menjadi material yang bernilai tambah. Selain itu, dengan memanfaatkan limbah geotermal ini juga berperan dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Nah, silika ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya itu fotovoltaik, habis itu konstruksi, absorben, dan dalam bidang medis seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian metode Sol-Gel, di mana untuk mensintesis hematit itu dapat digunakan melalui metode Sol-Gel yang akan melibatkan reaksi antara prekursor dengan reagennya yang akan menimbulkan reaksi polimerisasi dan juga reaksi hidrolisis. Nantinya, melalui metode Sol-Gel ini akan dihasilkan gel melalui penambahan polimer atau mengkondensasi sol. Adapun metode ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah prosesnya yang relatif mudah, dapat diaplikasikan dalam segala kondisi, serta menghasilkan produk dengan kemurnian dan homogenitas yang tinggi.
Iya, di sini masuk ke dalam proyek yang pertama, yaitu pemurnian silika dari limbah geotermal. Di sini saya mengusulkan eh, pengaruh konsentrasi NaOH dalam pemurnian SO2 amorf dari limbah geotermal dengan metode sol gel. Jadi di sini eh, digunakan alat dan bahan sebagai berikut. Sangat sederhana, limbah geotermal, NaOH, dan HCl. Kemudian karakterisasi materialnya menggunakan instrumen SEM-IS, XRF, dan XRD. Bisa di next. Iya, di sini prosedur kerjanya. Jadi lumpur limbah geotermal ini dipreparasi dengan dicuci dengan destilat, air destilat, kemudian dikeringkan, dilarutkan kembali dan dihaluskan. Di furnace ya, di furnace dikalsinasi pada suhu 500 derajat selama 24 jam. Kemudian limbah geotermal yang telah dipreparasi ini dihaluskan eh, dengan 200 mes, kemudian ditimbang sebesar 20 gram bubuk limbah geotermal, kemudian dilarutkan pada NaOH. Di sini digunakan konsentrasi variabel 3 molar dan 4 molar dalam 800 ml air. Campuran tadi dipanaskan pada suhu 90 derajat selama 2 jam. Setelah eh, dipanaskan, diendapkan pada suhu ruang. Selagi menunggu eh, suhunya turun, filtratnya dipisahkan dengan kertas saring. Next. Nah, filtratnya itu mengandung natrium silikat. Filtrat yang disaring tadi itu dipanaskan pada suhu 60 derajat dan dititrasi dengan HCl 30% hingga pH larutan menjadi 7. Nasi akan terbentuk gel berwarna putih, kemudian dibiarkan gel itu mengendap pada suhu ruang dan dipisahkan dengan kertas saring lagi. Nah, eh, padatan endapan tadi itu eh, dipisahkan menjadi sebuah padatan dan dicuci dengan 500 ml Aquades ya sama dengan 60 derajat dengan mengadukan ya hot plate magnetic stirrer selama 6 jam. Perlakuan ini dilakukan sebanyak 4 kali untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang volatil. Kemudian setelah dicuci selama sebanyak 4 kali, padatan dikeringkan pada 80 derajat selama 8 jam. Eh, Kemudian suhu dinaikkan sampai 120 selama 2 jam, kemudian dikalsinasi dengan furnace 500 derajat selama 5 jam. Kemudian hasilnya padatan putih dikarakterisasi. Next. Nah, eh, ini merupakan hasil dari XRF, senyawa-senyawa sebelum preparasi ya, limbah lumpur geotermal yang sebelum preparasi itu diketahui kandungan silika, silikon oxide-nya ada di 92,4%. Setelah perlakuan preparasi meningkatkan kandungan silika menjadi 95,77%. Di sini kemudian setelah dipreparasi ini akan dicuci kembali, dimurnikan kembali dengan NaOH dan dititrasi dengan HCl. NaOH di sini berperan untuk mengikat senyawa SiO2 menjadi natrium silikat Na2SiO3 dan pengadukan ini berguna untuk meningkatkan energi kinetik pada molekul gitu. Campuran tadi dititrasi dengan HCl gunanya untuk memisahkan natrium silikat menjadi silika SiO2 padatan dengan menghasilkan pengotor NaCl yang harus dicuci lagi dengan Aquades seperti itu. Bisa di next.
Nah, setelah perlakuan itu tadi, dengan konsentrasi 3 molar dan 4 molar NaOH, eh, didapatkan hasil silikanya itu 96,3, sedangkan untuk NaOH 4 molar 97,7. Nah, dalam eh, eksperimen ini ditemukan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ciobanu pada tahun 2024. Eh, Mereka melaporkan bahwa konsentrasi NaOH yang lebih tinggi itu berperan dalam pengikatan SiO2 sehingga mendorong penghilangan pengotor logam oksida yang lebih efisien. Dilihat dari kandungan-kandungan pengotor lainnya, itu juga ikut berkurang di sini. Sehingga dalam persen atomik ini, silika ini lebih banyak. Oleh Kaleb Biomedik Bisa di Struktur Riset next. Polri, yaitu Komisaris Besar Polisi DRS Idrus, dan juga ada ketua pelaksananya yaitu Kemudian ini hasil XRD lab ini juga terbagi menjadi untuk unit, silika. pertama itu ada unit toksikologi yang terdiri dari Ibu Yujindra, Bapak Ibda Dr. Asep Sulaiman, Bapak Gilang Abimanyu, dan Nah, ini untuk hasil XRD ya. Pola XRD dari SEO ARMOV ini berupa Broadham pada sudut 2 theta. Nah, di sini dari 15 sampai 30 ada bentuk uh, peak ya, tapi bentuknya ini melandai, tidak tinggi gitu. Nah, pola difraksi ini sesuai dengan referensi yang saya ambil dari Crystallography Open Database, ID-nya sekian. Nah, dari perbedaan NaOH ini, konsentrasi NaOH 4 dan 3 molar pada sudut 21,7 theta, itu intensitas peaknya pada NaOH 4 molar lebih rendah. Nah, intensitas yang rendah ini dikaitkan dengan struktur yang lebih amorfus. Jadi NaOH 4 molar ini berperan dalam pembentukan SiO2 yang lebih amorfus daripada NaOH 3 molar. Seperti itu. Bisa di next. Nah, ini untuk hasil dari SEM dan IDS mapping. Di sini dilihat partikel yang atas ini yang hancur-hancur ini NaOH 3 molar ya, perlakuan NaOH 3 molar. Sedangkan yang bawah sebuah partikel yang ukurannya lebih besar itu dengan perlakuan NaOH 4 molar. Morfologi dari SiO2 dengan NaOH 3 molar ini bentuknya tidak homogen dengan ukuran partikel yang acak berkisar antara 29,8 mikron hingga 0,9 mikron. Sementara untuk SiO2 yang eh, menggunakan variabel NaOH 4 molar, ini partikelnya lebih besar. Terlihat seperti partikel dengan mikropori, tidak homogen, eh, dan partikel terbesarnya ini 37,5 mikron. Dari IDS mapping juga terlihat bahwa unsur-unsurnya ini tidak merata ya untuk pengotornya. Contohnya ini klor. Klor itu hanya eh, tersebar pada permukaan-permukaan partikel yang ditandai dengan warna toska ini, hijau toska. Bisa di next. Nah, dari penelitian tadi, dari percobaan tadi bisa disimpulkan bahwa pemurnian limbah geotermal dengan NaOH 4 molar menghasilkan pemurnian silika hingga 97,7% dan pengurangan pengotor seperti klor menjadi 0,4%. Kemudian analisis SEM IDS untuk NaOH 4 molar ini menunjukkan morfologi partikel SiO2 yang cenderung lebih besar dengan ukuran partikel 1,1 hingga 37,5 mikron dengan ukuran dengan mikropori serta kandungan pengotor klor lebih rendah. Kemudian pola difraksi untuk silika dengan NaOH 4 molar ini mengonfirmasi bahwa sifat amorfus dari SiO2 itu lebih rendah intensitasnya.
Kemudian NaOH 4 molar ini meningkatkan kemurnian lebih tinggi dan mengoptimalkan karakter morfologi mikropori ini serta komposisi dari SiO2. Baik. Selanjutnya, sintesis hematit melalui jalur NaOH dengan judul Pengaruh Konsentrasi NaOH pada Sintesis Hematit dengan Metode Sol-Gel. Bahan yang digunakan ini ada Aquades, FeCl3, dan NaOH. Alatnya yang dibutuhkan gelas kimia, gelas ukur, hot plate, batang pengadut, spatula, termometer, kertas timbang, kertas saring, heating bowl, mortar, oven, dan furnace. Metode yang digunakan adalah Sol-Gel, kemudian karakterisasi materialnya digunakan SEM-EDS, XRF, dan XRT. Next. Prosedur kerja untuk sintesis hematit jalur NaOH ini terbagi menjadi dua, yaitu ada variasi NaOH 1 molar dan variasi NaOH 3 molar. Pada variasi NaOH 1 molar, FeCl3 dan NaOH ditimbang, kemudian masing-masing dilarutkan dengan sedikit Aquades sampai larut. Kedua bahan kemudian dicampurkan langsung ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian ditambahkan Aquades sampai tanda batas. Campuran direaksikan dengan pemanasan dan pengadukan pada suhu 50 derajat Celcius menggunakan magnetic stirrer. Setelah terbentuk gel coklat tua, kemudian gelnya di oven pada suhu 200 derajat Celcius selama 2 jam. Hasil ovennya dihaluskan dengan mortar, kemudian dilakukan pencucian dengan Aquades menggunakan Bachner. Hasil pencuciannya di oven kembali pada suhu 200 derajat Celcius selama 2 jam, dan sampel tahap terakhir adalah sampel di furnace pada suhu 500 derajat Celcius selama 6 jam. Next. Ya, pada variasi NaOH 3 molar, di sini terdapat perbedaan prosedur dari yang variasi NaOH 1 molar, di mana FeCl3 dan NaOH-nya masing-masing tetap ditimbang, dilarutkan dalam 50 Aquades masing-masing. Kemudian larutan FeCl3 yang homogen ditambahkan secara perlahan ke dalam NaOH. Jadi kalau tadi yang berdasarkan variasi NaOH 1 molar, ini kedua bahan dicampurkan secara langsung. Pada variasi NaOH 3 molar, FeCl3 yang dituangkan ke dalam larutan NaOH sambil diaduk dan dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius menggunakan magnetic stirrer. Setelah terbentuk gel merah bata, hasil reaksi berupa gel ini di oven pada suhu 200 derajat Celcius selama 2 jam. Hasil ovennya dihaluskan, kemudian dilakukan pencucian dengan Aquades menggunakan Bachner. Hasil pencuciannya kemudian di oven pada suhu 200 derajat Celcius selama 2 jam. Dan hasil prosedur akhirnya adalah di furnace pada suhu 500 derajat Celcius selama 6 jam. Selanjutnya. Next. Ini merupakan hasil NaOH 1 molar dan NaOH 3 molar. Dapat dilihat bahwa pada hasil sintesis variasi NaOH 1 molar ini berwarna coklat tua, dan pada NaOH 3 molar ini berwarna merah bata. Kedua variasi ini dilakukan dengan percobaan yang berbeda, di mana pada percobaan prosedur 1, masing-masing dilarutkan sedikit Aquades hingga larut, dan seluruh bahan dicampurkan dan dilarutkan pada 100 ml Aquades dalam labu ukur. Sedangkan pada percobaan kedua, masing-masing ini dilarutkan dalam 50 Aquades dulu sampai larut, kemudian baru digabung, larutan NaOH lebih dulu dimasukkan ke dalam gelas kimia, baru selanjutnya larutan FeCl3 yang dimasukkan perlahan dan dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. Menurut Katsuki, pertumbuhan kristal ini akan lebih baik ketika FeCl3 ditambahkan dalam larutan NaOH dan kadar NaOH yang lebih tinggi. Kemudian menurut Sukansa, partikel kristal hematit sangat kecil ketika berwarna merah dan partikel cukup besar jika berwarna hitam mengkilap. Persamaan reaksi yang terjadi pada sintesis hematit jalur NaOH ini, di mana
FeCl3 bertemu dengan NaOH menjadi FeOH 3NaCl, kemudian FeOH3 ini menjadi FeOH dan H2O, kemudian FeOH menjadi hematit Fe2O3. Selanjutnya, ini merupakan hasil XRF variasi NaOH 1 molar. Pada hasil XRF pertama, yaitu proses pencucian pertama, ternyata persentase dari Cl ini tinggi sekali, yaitu 19,425%, sehingga dia mengindikasi bahwa hasil pencuciannya belum optimal, kadar Na+ yang kurang karena dia hanya 1 molar, sehingga tidak cukup untuk mengikat Cl, sehingga pencucian dilakukan kembali dengan NaOH 1 molar. Kemudian hasil XRF pencucian kedua, ini menunjukkan persentase Cl yang jauh lebih berkurang, 0,212%. Kemudian persen Fe2O3-nya juga meningkat, sehingga ini mengindikasi bahwa kadar Cl ini hilang dengan terikat pada Na+ dan larut dengan Aquades pada saat pencucian. Kemudian hasil XRF setelah furnace ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, kemudian ini hasil XRF dengan variasi NaOH 3 molar didapatkan karena kadar Na+ yang besar, Cl yang didapatkan juga tidak begitu besar, yaitu 1,752%, dan persentase Fe2O3 yang cukup tinggi, yaitu 96,572%. Meningkatnya kadar NaOH ini berpengaruh pada keberadaan Cl karena Na+ yang digunakan cukup untuk mengikat Cl dan kemudian larut dalam Aquades. Next. Kemudian hasil SEM dari variasi NaOH 1 molar ini terlihat seperti ada rongga yang mungkin terbentuk pori, namun diperlukan uji lebih lanjut untuk mengkonfirmasi rongga tersebut apakah betul pori. Kemudian pada hasil variasi NaOH 1 molar ini, sampelnya kan berwarna coklat tua kehitaman. Berdasarkan hasil SEM dan ukuran SEM-nya, ukuran partikelnya besar. Hal ini sesuai dengan literatur oleh Sukansa, di mana ketika hasil hematit ini berwarna coklat tua kehitaman, partikelnya besar, namun ketika berwarna merah bata, hasil ukuran partikelnya akan kecil-kecil. Hasil EDS juga menunjukkan bahwa kadar Fe dan O cukup tinggi, yang mengindikasi bahwa hematit telah terbentuk. Next. Ini merupakan hasil SEM dari variasi NaOH 3 molar. Di sini ada sebelum furnace dan setelah furnace. Dan terindikasi bahwa setelah furnace ini hasil hematit telah berukuran nano, yaitu pada berkisar 473 sampai 874 nanometer. Dan setelah furnace terdapat perbedaan di mana terbentuk sedikit celah-celah di antara partikel dan kadar Cl-nya berkurang setelah furnace. Jadi jika dibandingkan hasil EDS sebelum furnace dan setelah furnace, ini terdapat pengurangan kadar Cl. Selanjutnya, hasil XRD variasi NaOH 1 molar dan 3 molar. Di sini dapat dilihat bahwa pola difraksi sampel hematit variasi NaOH 1 molar dan 3 molar pada kedua sampel sama-sama menunjukkan puncak difraksi yang tajam pada nilai 2 theta masing-masing, yaitu pada 012 28,09 dan pada 104 38,65. Pada PIX 110 ini pada 41,60 dan pada 113 47,79, pada 024 58,09, pada 116 ini 63,64, dan pada PIK 214 ini pada 73,96, pada 125 dia 78,44 dan 119 pada 86,32 yang sesuai dengan puncak khas dari hematit berdasarkan dengan database ICDD 01089 0596.
Kemudian terindikasi tidak terdapat puncak tambahan lain pada sampel hematit variasi konsentrasi NaOH 1 molar dan NaOH 3 molar, sehingga berdasarkan pola difraksi pada kedua sampel menunjukkan intensitas puncak tertinggi pada bidang serat 104 dan 110, mengindikasi bahwa fase utama material yang disintesis merupakan kristal hematit. Selanjutnya, kesimpulannya, yang pertama, pertumbuhan kristal akan lebih baik ketika kadar NaOH-nya lebih tinggi, yaitu pada 3 molar. Kemudian partikel besar terjadi ketika NaOH 1 molar. Partikel kecil ini dan merata pada ukuran hampir sama dan merata yang mengindikasi homogenitasnya tinggi ketika NaOH 3 molar. Kadar Cl lebih rendah ketika NaOH 3 molar. Dan berdasarkan XRD, SEM dan XRF, hematit Fe2O3 telah terbentuk, dan pengaruh proses furnace dapat menurunkan kadar Cl namun tidak begitu signifikan. Selanjutnya, ini merupakan dokumentasi ketika sintesis hematit variasi NaOH. Next. Baik, selanjutnya di sini ada sintesis hematit melalui jalur NaOH, yaitu adalah proyek lanjutan seperti yang telah Sabrina jelaskan sebelumnya, di mana di sini masih menggunakan hematit yang dengan prekursor NaOH, kemudian dilanjutkan dengan adanya penambahan SiO2, sehingga di sini judulnya adalah sintesis dan karakterisasi hematit dengan penambahan SiO2 terhadap pembentukan struktur hematit berpori melalui metode Sol-Gel. Dan berikut adalah alat dan bahan yang digunakan serta karakterisasi yang digunakan, yaitu ada SEM-EDS, XRF, dan juga XRI dengan metode sintesis melalui metode Sol-Gel. Next. Berikut adalah prosedur kerjanya, di mana tadi Fe2O3 atau hematit yang telah disintesis sebelumnya ditimbang sebanyak 3,69 gram, dan juga 15,76 gram asam sitrat dan 1,5 gram SiO2 dengan total perbandingan itu 1:1:3, dicampurkan dan dilarutkan dalam 50 ml Aquades. Kemudian di-stirrer pada suhu ruang selama 3 jam dan tetap diaduk sambil dipanaskan hingga mencapai suhu 120 derajat menggunakan hot plate stirrer dan membentuk gel. Ketika telah membentuk gel, sampel di oven pada suhu 120 derajat hingga kering, kemudian dihaluskan. Sampel tersebut kemudian dicuci menggunakan 250 ml larutan NaOH 0,5 molar yang panas, setetes demi tetes dengan bantuan corong Bachner, hingga sisa pencucian yang berada di kertas harinya kemudian di oven kembali pada suhu 120 derajat sampai kering dan dihaluskan kembali sampai menjadi serbuk halus. Next. Dan berikut adalah hasil pembahasannya, di mana ini adalah rincian mekanisme reaksi, di mana kami menggunakan, saya dan Sabrina menggunakan dan juga NaOH sebagai agen presipitasi, dan telah diketahui bahwa pembentukan nanopartikel ini melibatkan langkah nukleasi dan pertumbuhan kristal, di mana di langkah pertamanya itu tahap awal nukleasi sudah terjadi, yaitu ketika pengendapan yang diperoleh ketika jumlah larutan FeCl3 dan H2O dan NaOH ini mencapai kondisi stoikiometri berdasarkan persamaan berikut dengan perbandingan FeCl3 banding NaOH adalah 1:3. Next. Selanjutnya, sampel hematit yang telah terbentuk tadi kemudian digunakan untuk sintesis lanjutan pada penelitian ini untuk pembentukan struktur hematit berpori, yang dalam hal ini digunakan SiO2 sebagai template, dan kemudian asam sitrat berfungsi untuk melarutkan Fe2O3 dan sebagai penghelat ion Fe3+ dari Fe2O3. Pada proses hidrolisis dan kondensasi di metode Sol-Gelnya, Fe3+ dari Fe2 ini akan mengalami polimerisasi, di mana reaksinya terjadi sebagai berikut. Next. Setelah terbentuk gel tadi, sampel kemudian dikeringkan dengan oven dan kemudian dilakukan pencucian menggunakan NaOH panas. Pencucian menggunakan NaOH panas ini berfungsi untuk menghilangkan silika dari struktur hematit tadi, di mana pencucian ini akan membentuk struktur natrium silikat atau Na2SO3 dengan persamaan reaksi seperti di PPT. Kemudian ketika SiO2 ini terlepas membentuk natrium silikat, diharapkan yang lepas tersebut akan meninggalkan struktur hematit yang berpori.
Next. Nah, berikut adalah hasil dari sintesis sebelumnya, yaitu sampel hematit yang A sebelum adanya penambahan silika dan B itu setelah penambahan silika. Di sini dapat terlihat adanya perbedaan warna, di mana seperti yang telah dijelaskan Sabrina sebelumnya juga, jika ada perbedaan yang lebih gelap itu mengindikasikan adanya perbedaan ukuran dari sampel hematit yang akan dijelaskan lebih lanjut pada hasil karakterisasi. Berikut adalah hasil dari karakterisasi XRD. Di sini menunjukkan untuk yang merah ini adalah sampel dari alfa atau hematit sebelum penambahan silika, dan yang warna coklat ini adalah sampel hematit dengan adanya penambahan silika. Berdasarkan pola difraksinya, kedua sampel ini sama-sama menunjukkan puncak difraksi yang tajam pada nilai 2 theta masing-masing yang cocok atau yang sesuai dengan puncak hematit standar berdasarkan database ICDD nomor 01 089 0569, di mana pada sampel hematit sebelum ada penambahan silika ini tidak ada satupun puncak lain yang terdeteksi, sementara pada sampel kedua yaitu pada hematit dengan ada penambahan silika ini puncak lain yang terindikasi sebagai puncak difraksi dari SiO2. Dan dengan adanya puncak milik SiO2 ini menunjukkan fase hematit yang belum murni pada sampel kedua karena masih adanya puncak-puncak SiO2. Dan dari kedua gambar ini dapat dilihat bahwa kedua sampel ini menunjukkan intensitas puncak tertinggi pada bidang 104 dan 110 yang juga relevan dengan penelitian pada Utari et al. Yang telah mensintesis nanopartikel hematit dengan metode slow gel juga menunjukkan puncak intensitas tertinggi pada 104 dan 110. Next. Berikutnya adalah hasil karakterisasi XRF. Di sini ada spektrum dan juga tabel dari komposisi unsur yang terlihat, di mana terlihat pada kedua hasilnya ini adanya perbedaan komposisi unsur penyusun pada sampel hematit sebelum adanya penambahan silika dan setelah adanya sintesis lanjutan dengan penambahan silika. Dan dari tetapi bisa kita simpulkan bahwa unsur utamanya tetap adalah Fe2O3. Sehingga ini mengindikasikan Fe2O3 memang sudah terbentuk dan juga adanya perbedaan persentase unsur Fe2O3 antara sampel awal dan juga sampel hematit setelah penambahan silika yang dapat disebabkan oleh kurang optimalnya pencucian dengan NaOH panas, sehingga masih terdapat cukup banyak SiO2 yang tersisa pada sampel. Next. Berikutnya adalah hasil karakterisasi dari SEM EDX. Berikut adalah spektrum dari EDS pada sampel hematit sebelum, yang itu ya A, dan B itu sampel hematit setelah adanya penambahan SiO2. Kehadiran puncak intens di kedua sampel, yaitu pada puncak Fe dan O dalam spektrum pada kedua sampel menunjukkan bahwa sampel yang disintesis sebagian besar terdiri dari Fe dan O yang membuktikan keberhasilan pembentukan nanopartikel LVFe2O3. Next. Dan berikut adalah komposisi unsur yang dapat dilihat pada tabel, di mana persentase Fe yang lebih kecil pada sampel hematit B atau sampel hematit setelah adanya penambahan silika ini mengindikasikan pembentukan fase hematit yang belum murni karena masih terdapat SiO2 yang belum hilang secara optimal ketika pencucian. Hal ini juga sesuai dengan hasil komposisi yang ditunjukkan oleh karakterisasi XRF sebelumnya. Next. Berikut adalah pencitraan EDS aqueous mapping dari sampel hematit sebelum penambahan silika sebelah kiri dan setelah penambahan silika di sebelah kanan. Dari kedua gambar ini terlihat bahwa unsur Fe dan O pada kedua sampel sangat tersebar merata, yang mengindikasikan struktur Fe2O3 ini berhasil terbentuk di kedua sampel, walaupun pada sampel kedua ini ada mapping dari unsur silika yang memang mengindikasikan juga bahwa silika ini belum hilang sempurna pada sampel kedua atau belum murni. Next. Dan berikut adalah hasil SEM yang memperlihatkan morfologi dari sampel hematit sebelum penambahan silika di sebelah kiri. Di sini menghasilkan bentuk partikel yang
bulat dari alfa Fe2O3 yang disintesis dengan prekursor FeCl3 dan NaOH ini morfologinya memang bulat, dan ini sudah sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasson et al. Dan juga Nur Hayati et al. Yang menunjukkan bahwa alfa Fe2O3 yang disintesis dengan reagen basa menunjukkan bentuk partikel yang bulat seperti bola. Dan pada perbesaran 500 kali, di sini dapat dilihat bahwa distribusi partikelnya sangat merata. Kemudian pada perbesaran 20 terlihat bahwa partikel hematit yang terbentuk menunjukkan permukaan yang halus dan memiliki ukuran juga hampir merata. Kemudian yang gambar 12, gambar 12 menunjukkan morfologi sampel hematit setelah penambahan silika, bahwa sampel tersebut ternyata teraglomerasi dengan bentuk yang tidak beraturan. Aglomerasi yang terjadi pada hematit ini bisa disebabkan oleh interaksi elektrostatik antara nanopartikel dan juga partikel SiO2. Selain itu, ikatan interaksi yang kuat juga antara molekul nanopartikel hematit dan SiO2 memiliki peran penting dalam penggumpalan terus-menerus komposit yang disintesis. Nah, ini kesimpulan dari penelitian ini, di mana efek penggumpalan ini akan menjadikan ukuran partikel hematit yang lebih besar dibandingkan partikel hematit sebelum adanya penambahan silika. Dan hal inilah yang mengindikasikan adanya perbedaan pada kedua sampel hematit, di mana ukuran partikel hematit yang lebih besar akan memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan ukuran partikel yang lebih kecil. Dan partikel-partikel hematit yang menggumpal tersebut juga menyediakan ruang-ruang kosong diantaranya sebagai rongga. Hal ini merujuk pada struktur hematit berpori seperti pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Zade et al. Pada tahun 2002 dan Ahmed et al. 2021, yang masing-masing juga menunjukkan hasil morfologi bentuk yang sama pada sintesis alfa Fe2O3 yang ternyata memiliki morfologi bentuk partikel bulat yang saling menggumpal, dan ketika dianalisis lebih lanjut menggunakan instrumen BET dan VTEM menunjukkan hasil bahwa sampel tersebut memiliki pori. Oleh karena itu, karakterisasi sampel dengan SEM pada penelitian ini belum cukup dan perlu dianalisis lebih lanjut menggunakan instrumen BET dan TEM untuk membuktikan apakah struktur berpori itu telah benar-benar terbentuk. Next. Oke, selanjutnya di sini setelah kita mendengarkan bagaimana tahapan dan hasil sintesis hematit menggunakan natrium hidroksida, pada bagian ini kita akan membahas sintesis hematit melalui pendekatan yang lain, yaitu menggunakan asam sitrat dan metode Sol-Gel. Untuk alat dan bahan yang digunakan itu masih sama dengan yang sebelumnya, namun perbedaannya hanya terletak pada bahan yang digunakan, yaitu asam sitrat. Untuk prosedur penelitiannya, itu proses sintesis diawali dengan ditambahkannya secara perlahan larutan besi klorida ke dalam larutan asam sitrat dalam pengadukan menggunakan hot plate stirrer. Adapun fungsi pengadukan menggunakan hot plate stirrer itu adalah untuk memastikan bahwa partikel besinya ini tersebar secara merata di dalam sistem sehingga mencegah adanya gumpalan maupun pembentukan fase yang tidak diinginkan. Dari hasil ini nantinya akan terbentuk sol akibat adanya reaksi antara ion Fe3+ dengan gugus karboksil yang membentuk kompleks besi sitrat. Nantinya, gel yang terbentuk ini akan di oven pada suhu 120 derajat selama 6 jam, lalu dihaluskan menggunakan mortar dan alu. Proses pengovenan ini membuat kompleks besi sitrat ini akan mengalami dehidrasi dan kehilangan sebagian gugus organiknya sehingga menghasilkan senyawa berwarna hijau kekuningan. Bubuk ini kemudian dimasukkan ke dalam crucible furnace dan dikalsinasi selama 6 jam pada suhu 500 derajat Celcius. Hasil dari kalsinasi itu adalah padatan berwarna ungu kecoklatan yang kemudian kita konfirmasi awal gitu menggunakan instrumen XRF untuk mengetahui apakah hematitnya benaran terbentuk, lalu apakah ada impuritas di dalam sampel tersebut. Kemudian, dikarenakan dari hasil karakterisasi hematit sebelum pencucian, ditemukan adanya impuritas yang tinggi, terutama impuritas klorin, maka padatan dilakukan pemurnian menggunakan etanol di dalam aqueous. Proses pemurnian ini dilakukan selama 3 jam untuk memaksimalkan
peningkatan impuritas oleh pelarut, lalu kemudian endapan diambil menggunakan proses filtrasi vakum. Kemudian residu di oven selama 6 jam pada suhu 120 derajat dan dilakukan karakterisasi akhir menggunakan instrumen XRD, XRF, dan juga SEM-IDS. Ya, selanjutnya di sini adalah hasil karakterisasi dari XRF, baik sebelum pencucian maupun sesudah pencucian. Dari hasil XRF sebelum pencucian, ini terlihat bahwa konsentrasi hematitnya itu masih cenderung belum begitu besar, yaitu di 75%, dan impuritas Cl-nya ini masih tinggi, yaitu di 22,253%. Tingginya impuritas Cl ini mengindikasikan bahwa uh, impuritas Fe dan Cl dari prekursor itu belum sepenuhnya terlarut saat proses pencucian. Kemudian ditemukan juga ada impuritas seperti silika, difosfat pentaoksida, mangan oksida, yang kemungkinan berasal dari kontaminasi alat maupun kontaminasi lingkungan. Proses pencucian juga diketahui mampu meningkatkan kemurnian hematit dari 75% menjadi 96%. Lalu di hasil pencucian ini juga terbukti menurunkan impuritas klorin yang sangat signifikan, yaitu dari 22% menjadi 0,5%. Lalu impuritas Mn oksida juga hilang melalui pencucian itu, namun impuritas difosfat pentaoksida mengalami kenaikan sehingga pencucian menggunakan etanol ini kurang efektif untuk melarutkan fosfat yang mungkin aja terikat kuat di permukaan hematit, sehingga uh, karakter diperlukan pencucian tambahan menggunakan pelarut yang lebih efektif. Kemudian dari hasil karakterisasi IDS terkonfirmasi pembentukan hematit di mana elemen penyusun sampel itu terdiri dari oksigen dengan weight persen sebesar 25,5, lalu ada elemen Fe dengan weight persen sebesar 69,4%. Adanya elemen karbon yang terdeteksi juga kemungkinan besar itu dari karbon tap yang digunakan untuk menempelkan sampel ke pinstem SEM. Mohon maaf, sepertinya Shirley agak terkendala untuk mungkin Reynardo bisa bantu share screen.
Apakah layarnya terlihat? Sudah. Ya, dilanjutkan Shirley. Mungkin karena share-nya terkendala, boleh langsung dilanjut aja ke bagian slide yang selanjutnya, yang penambahan sedikit. Mungkin saya izin lanjutkan untuk di sini itu masih relevan dengan yang dikerjakan oleh Shirley, di mana hematit ini menggunakan lapisan asam serat. Nah, untuk judul yang saya ajukan yaitu pengaruh silika terhadap struktur hematit atau alpha Fe23 yang disintesis dengan metode Solgel, di mana untuk peralatan dan juga bahan yang digunakan seperti yang tertera. Di sini hematit yang digunakan ini berasal dari hasil sintesis yang dikerjakan oleh Shirley, dan menggunakan asam setat, dan juga untuk silika yang digunakan itu menggunakan silika hasil pembuktian bioteknikal. Untuk metodenya di sini dengan Solgel dan karakterisasi materialnya menggunakan CDS, SRF dan juga XRF. Boleh di next. Ini masuk ke prosedur kerjanya, di mana di sini menggunakan di proses kerjanya di sini kita menggunakan hematit hasil sintesis atau asam sitrat dan juga SiO2 untuk pemurnian dengan perbandingan 1:3:1 dengan perhitungan stoichiometrinya yaitu masa-masa yang tertera di sini, di mana setelah itu prekursor ini dicampurkan dengan 50 ml aqueous dan diaduk menggunakan vacuum stirrer dengan suhu 40 hingga 100 derajat Celcius hingga nantinya terjadi gel yang berwarna coklat kemerahan. Nah, gel ini kemudian akan dikeringkan menggunakan air pada suhu 150 derajat dan setelah kering akan dihaluskan menggunakan mortar dan air. Kemudian hasil pengeringan ini akan dicuci menggunakan air alkohol 2,5 molar untuk nantinya mengikat silika yang masih terdapat pada sampel, dan dicucinya ini sebanyak 2 kali agar lebih optimal. Lalu setelah itu sampel dikeringkan lagi menggunakan oven dan kemudian dikarakterisasi menggunakan CDS, XRF dan juga XR. Boleh di next. Di sini masuk ke hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil sintesis yang didapatkan, di mana berupa serbuk hematit yang berwarna merah kecoklatan. Di sini untuk warna yang dihasilkan ini terkait dengan ukuran partikelnya, di mana hematit yang partikelnya lebih besar ini cenderung berwarna lebih gelap. Ini menurut literatur dari Silansa et al. 2023. Jadi dapat diartikan bahwasannya hasil boleh sebelumnya dulu. Ya, jadi dapat diartikan bahwasannya untuk hasil sintesis ini memiliki ukuran partikel yang cenderung lebih besar, dan ini akan dikonfirmasi lagi menggunakan karakterisasi yang digunakan. Boleh di next. Di sini masuk ke analisis morfologi sampel menggunakan instrumen SEM, di mana di sini dapat dilihat bahwasannya distribusi partikel yang dihasilkan itu tidak homogeen, dengan ukuran partikel yang dihasilkan juga cenderung cukup besar, yaitu pada skala mikron. Nah, di sini hasil sampel ini juga terlihat adanya keberadaan struktur seperti celah atau pori, dan di mana di sini dapat diartikan bahwasannya penambahan silika itu mempengaruhi porositas dari sampel. Nah, pori ini akan menyediakan luas permukaan yang lebih besar untuk mendukung aktivitas situs aktif dalam interaksi spesies bereaksi. Ini menurut literatur dari et al., di mana apabila ada porositas yang ada di sampel, maka itu akan menguntungkan untuk aktivitasnya sebagai aplikasi dalam katalis. Tapi untuk hasil SEM ini terkait porositas masih diperlukan adanya konfirmasi lagi dengan pengujian lain seperti BET atau mungkin menggunakan TEF. Boleh di next. Selanjutnya adalah analisis komposisi sampel. Di sini menggunakan XRF, di mana hasil dari XRF ini menunjukkan bahwa sampel hematit yang disintesis terdapat sebesar 87,863%.
yang mana di sini dapat terlihat masih terdapatnya pengotor lain seperti silika, PO2O5, CaO dan juga lainnya. Yang mana di sini ketika dibandingkan dengan hasil hematit yang disintesis sebelumnya yang dikerjakan oleh Shirley itu kandungan hematitnya cenderung lebih rendah. Di sini pengotor yang masih ada dimungkinkan karena pencucian menggunakan NaOH panas yang masih belum optimal, sehingga pengotor seperti silika dan juga oksida lainnya itu belum terikat sempurna. Lalu selanjutnya di sini pengukuran menggunakan IDS, yang mana mempertegas juga dari hasil XRF. Nah, tabel di samping ini menunjukkan unsur-unsur yang terkandung pada sampel. Berdasarkan hasil pengukuran IDS ini, terdeteksi bahwasannya ada sampel Fe dan O dengan kandungan paling besar dalam sampel. Dan juga di sini unsur C juga terdeteksi cukup besar. Ini dimungkinkan berasal dari karbon tap yang digunakan untuk preparasi sampel. Dan juga di sini ada unsur-unsur lainnya seperti Na, Mg, Al, Si, Ca. Ini merupakan dimungkinkan adalah pengotor yang tersisa dalam sampel. Nah, kemudian di samping kanan sini ada hasil IDS mapping yang mana menunjukkan perbedaan letak keberadaan unsur-unsur tersebut yang pengotor tadi juga itu pada sampelnya. Mungkin boleh di-next. Selanjutnya di sini analisa fasa dari sampel eh, menggunakan XRD. Hasil XRD ini menunjukkan bahwasanya sampel yang telah disintesis ini merupakan hematit dengan berdasarkan pencocokan kepada puncak difraksi database Fe23 dengan nomor database yaitu ICDD 0108905996, di mana dengan puncak intensitas tertinggi itu ditunjukkan pada bidang 104 dan juga 110. Dan di sini puncak yang terbentuk itu apabila dibandingkan dengan hematit yang sebelum penambahan silika itu cenderung kristalinitasnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelum ditambahkan silika. Hal ini dikarenakan masih adanya pengotor seperti silika yang ada di dalam sampel. Sehingga fase dari hematit ini memiliki kristalinitas yang cukup rendah. Ini aja. Ya, baik, di sini kesimpulan dari sintesis hematit jalur asam sitrat yang menggunakan penambahan silika, di mana hasil sintesis ini menghasilkan warna merah kecoklatan dengan kandungan hematit dari hasil analisa SRF sebesar 87,863%, yang mana menunjukkan masih terdapat pengotor dalam sampel yang ditandai dengan masih terdeteksinya unsur-unsur lain seperti Na, Mg, Al, dan juga Ca yang dikonfirmasi juga dari analisa IDS tadi. Lalu analisa SEM menunjukkan distribusi partikel yang tidak homogen serta ukuran partikel yang bervariasi terpantau juga cukup besar. Dari hasil SEM ini menunjukkan struktur celah atau pori yang mengindikasikan adanya pengaruh dari silika yang ditambahkan. Namun kembali lagi ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dengan menggunakan pengujian lainnya sebagai tambahan. Lalu analisa XRD di sini mengidentifikasi fasa menunjukkan bahwa sampel yang telah disintesis ini terbukti adalah hematit dengan struktur kristal karbohidral namun cenderung memiliki kristalinitas yang lebih sama. Itu next. Di sini adalah dokumentasi dari proses sintesis dan karakterisasinya. Jadi next. Jadi di sini adalah kesimpulan dari seluruh proyek PKL yang kami kerjakan, di mana hematit berhasil disintesis dengan metode Salzil dengan memvariasikan prekursor menggunakan NaOH dan asam sitrat, serta penambahan silika hasil dari pemurnian lipodiotermal. Ini untuk menciptakan kemampuan hematit yang lebih baik lagi untuk dimanfaatkan pada berbagai aplikasi. Namun di sini masih diperlukan pengoptimalan pada sintesis yang dilakukan dan dapat dilakukan juga pengujian lain untuk analisa pada sintesis yang dilakukan yang tidak terbatas hanya dari karakterisasi SEM IDS, XRF, dan juga XR. Boleh di next.
Oke, izin melanjutkan yang tadi sempat terjeda, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf, tadi ada kendala di jaringan. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian analisis fasa hematit menggunakan instrumen XRD. Dari hasil karakterisasi XRD ini terlihat bahwa fasa utama yang terbentuk pada sampel adalah fasa hematit pada puncak difraksi 28,11, 38,7, 41,62, 47,83, 50,99, 58,13, dan 63,71 berdasarkan referensi ICDD 01080237. Namun, dari hasil analisis XRD ini juga terdeteksi adanya peak yang sangat rendah di nilai 2 theta sama dengan 32. Nah, peak ini berdasarkan referensi COD 969012693 dimiliki oleh fasa Magemit atau gamma Fe2O3. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini adalah hasil karakterisasi menggunakan SEM, yaitu bisa dilihat pada gambar dengan perbesaran 250 kali, 500 kali, 2500 kali, dan 7000 kali. Nah, dari hasil karakterisasi SEM ini dapat dilihat bahwa distribusi dan ukuran partikel hematit ini tidak merata, yaitu mulai dari 914,8 nanometer hingga 19,68 mikrometer. Nah, ukurannya yang tidak homogen ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya proses aging dan pengeringan gel yang tidak optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dar dan rekannya pada tahun 2007 dan Wang pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa perlakuan aging yang optimal dan pengeringan gel yang tepat itu dapat menghasilkan ukuran dan distribusi partikel hematit yang homogen. Selain itu, melalui gambar SEM juga teramati adanya aglomerasi yang signifikan pada partikel hematit yang mengindikasikan bahwa gugus fungsi asam sitrat ini belum sepenuhnya terdegradasi selama proses kalsinasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dafar dan rekannya pada tahun 2016 yang mengungkapkan bahwa aglomerasi pada partikel hematit terjadi akibat adanya gaya intramolekul yang lemah seperti ikatan hidrogen dan interaksi van der Waals dari gugus fungsi asam sitrat di permukaan hematit. Namun, ketertinggalan gugus fungsi asam sitrat pada permukaan hematit ini perlu divalidasi lebih lanjut menggunakan karakterisasi instrumen FTIR. Kemudian, sebenarnya adanya aglomerasi partikel hematit juga dapat diamati secara organoleptik melalui warna sebuk yang dihasilkan, seperti yang telah dijelaskan oleh Rinda dan Sabrina, di mana warna variasi warna bubuk hematit yang kegelapan itu cenderung menghasilkan ukuran partikel yang lebih besar, bahkan cenderung mengarah ke arah skala mikroskopis. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian kesimpulan, di mana dari proses sintesis yang telah dilakukan itu dihasilkan padatan hematit yang berwarna ungu kecoklatan. Pembentukan senyawa ini dikonfirmasi berdasarkan karakterisasi XRD, XRF, dan juga SEM-IDS. Dari hasil karakterisasi XRD itu teridentifikasi puncak-puncak dari hematit pada 2 theta berdasarkan ICDD 01080237 dan juga terdeteksi adanya fasa magemit yaitu gamma Fe23 pada 2 theta yang merujuk pada referensi COD 96901263. Dari hasil karakterisasi XRF, terlihat juga peningkatan kemurnian hematit pasca pencucian menjadi 96,731%. Kemudian, yang terakhir dari hasil analisis SEM-IDS juga terkonfirmasi adanya dominasi unsur Fe dan O, namun dengan distribusi ukuran partikel yang belum homogen. Sekian, terima kasih. Oh iya, ini adalah dokumentasi yang telah dilakukan dalam proses sintesis. Oke, saya kembalikan kepada Renardo. Baik, terima kasih teman-teman sekalian telah mempresentasikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Mungkin pertanyaan singkat saja.
Ada teman-teman pertanyaannya? Saya izin bertanya. Oke, ya silakan sila. Mau nanya sama hasil SEM yang di paparan Sabrina. Iya, Coba ke kiri tadi. Sebelumnya, maksudnya. Sebelum, nah ya ini. Em, ini analisisnya itu cuman analisis ukuran doang ya. Jadi dilihat perbedaan antara sebelum sama setelah Furnes. Itu kan apa hasil SEM-nya agak buram ya. Jadi cara nganalisisnya gimana ya? Mau nanya itu aja. Ya, untuk menganalisis hasil SEM ini, kita melihat berdasarkan kualitatif dari bentuk partikelnya sendiri. Sebetulnya di sini, ini kan perbesarannya cukup besar ya. Sebetulnya ada perbesaran yang lebih kecil dan itu lebih jelas, dia lebih merata pada sebelum Furnes. Namun setelah Furnes dia memang kayak terlihat jadi ada sela-sela kosong kayak gini. Kemudian pada sebelum furnace memang belum diukur ukuran per partikelnya gini, namun setelah furnace ukuran masing-masing partikelnya ada, yaitu pada berkisar 473 sampai 874 nanometer gitu. Kemudian karena ini merupakan hasil EDS, SEM EDS, ada hasil EDS-nya juga, jadi di sini di hasil EDS-nya dapat menunjukkan persentase dari masing-masing unsur seperti Fe pada daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Kemudian pada Cl juga begitu. Ada region 1, region 2, region 3, region 4. Kemudian kita bandingkan apa perbedaan persentase dari masing-masing unsur tersebut. Gitu mungkin Sheila. Oke, kalau mau nanya itu kan yang di sebelum Furnas itu kan dia perbesarannya 1 mikro ya. Terus yang setelah itu perbesarannya 2 mikro. eh jadi itu yang sebelum apa yang setelah yang lebih besar soalnya jadi perbandingannya agak susah. Udah dijelasin lagi nggak mau? Ya, sebetulnya kalau yang sebelum furnace ini kan kalau berdasarkan perbesarannya ya, itu kan dia di sini 20.000 kali. Dan kemudian yang setelah furnace kenapa dia agak menjauh gitu? Karena dia hanya perbesaran 10.000 kali gitu. Dan kalau dilihat ya itu kayak misalnya dari berdasarkan kualitatifnya dia lebih merata. Jadi sebelum furnace tuh kayak nggak ada sela-sela yang begitu besar setelah furnace gitu. Gitu Oh sih. iya, paham, paham. Oke, terima kasih Sabrina. Iya, sama-sama. baik. Mungkin cukup sekian ya. Sekarang eh, mungkin ada saran atau kritik Bapak Profesor Setiabudi untuk kami selaku mahasiswa yang magang di Oke, PT baik. Cipta Material. Dipersilakan Bapak. Dengar suara saya ya. Siap Bapak, terdengar Bapak. Oh iya, baik. Eh, Pertama, selamat ya kalian sudah bisa melakukan hasil PKL siang hari ini. Kemudian tentu saya berterima kasih pada Pak Agus ya yang pada siang ini diwakili oleh Mas Rifki ya. Apa Iya Pak, kabar? terima kasih kembali. Saya terakhir ke sana udah lama ya, sebelum COVID kalau nggak salah ya. Iya, iya. Pak Agusnya ini nggak lagi sedang sibuk ya? Pak Agus lagi ada rapat dengan Oh, udah. Pak ini, dengan Pak Arbi sama Pak Arda kan. Oh, Ada dengan kegiatan. Ya, nanti kalau itu nanti saya sampaikan. ya, salam saja buat Pak Agus. Terima kasih Iya, sudah dapat menerima 5 orang mahasiswa kami ya PKL di iya. HMIM. Tentu di sana
saya rasa banyak dibimbing oleh Mas Rifki ya, Mbak Yeni dan yang lainnya selain Pak Agus. Iya. Eh, Sekali lagi terima kasih untuk ilmu dan bimbingannya. Saya juga tak lupa minta maaf kalau mungkin selama di sana ada hal-hal yang kurang ya, kalau mereka masih proses belajar bersosialisasi ya. Ini saya nggak tahu mereka itu termasuk generasi strawberry X, Y, Z atau ABC ya gitu. Dan untuk apa namanya, untuk kalian ya, setelah selesai paparan tadi ya, saya rasa ada banyak hal yang dipelajari di sana ya, khususnya untuk karakterisasi material ya, meskipun saya lihat tadi kegiatannya ada sintesis juga ya, preparasi material. Mudah-mudahan itu menambah pengalaman ya untuk menyelesaikan tugas akhir nanti ya, semester depan menyelesaikan riset untuk skripsi. Dan semoga komunikasi yang baik ya dengan CMIM ya bisa tetap terjaga ya, sehingga bisa menambah networking kalian baik ketika sedang sekolah. Mungkin nanti akan perlu karakterisasi di CMIM ya, karena banyak teman mahasiswa saya yang melakukan pengujian di sana gitu ya, ataupun jika nanti setelah lulus. Dan saya rasa itu ya dari saya. Sekali lagi selamat, dan untuk Mas Rifki dan tim di CMIM ya, tolong disampaikan juga salam untuk Mas Arda ya, Pak Agus Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Terima kasih, semoga CMIM sukses dan ke depan ada XRD yang lebih advance ya untuk Amin, amin. film. Saya Ya, kemarin sempat ya. diskusi panjang dengan Pak Agus ya untuk Hmm. sampel saya yang bentuknya pakai kawat itu, kawat tembaga ya. Iya, Nah, Pak. itu sangat tipis ya dan mungkin sulit ya Iya, seperti itu. Tapi walaupun bagaimana, biasanya di CMIM ini relatif bisa membantu ya. Saya beberapa kali ke Brin meskipun XRD mereka full spec ya, tapi biasanya tidak mudah untuk mendapatkan konfigurasi. Beberapa kali di CMIM sempat dapat ya seperti itu. Sampelnya mungkin sampel terakhir itu karena memang sangat apa namanya menantang ya, karena bentuknya bulat kawat ya, sementara coatingnya sangat tipis gitu. Kali lagi tuh iya. terima kasih. Kapan ada XRD baru, Mas? Katanya mau ada. Yang itu dibawa ke Inalum ya? eh ke, Udah. ke Inalum ya satu, yang satunya kan katanya ada dua, yang satunya ke Tanjung Pura Universitas Pontianak itu ya, yang di Oh, Pontianak. Iya, tapi untuk alat baru dikondisikan itu di pertengahan Januari. Tapi oke. untuk full apa spesifikasinya khususnya saya belum tahu Pak ya. Nanti Hmm. mungkin Pak Arda atau Pak Agus memberitahu ke kami, ke pihak bagian lab, konfigurasi atau spesifikasi yang masuk bagaimana nanti paling awal Januari atau pertengahan Januari. Biasanya dikasih tahunya dadakan. Biasanya Oh, 1 minggu sebelum datang, oh ini spesifikasinya seperti ini ya, ya udah kita terima saja oke, Pak. oke. Iya, Iya, iya. iya. Sam juga masih Tapi yang lama ya, Sam? Sam masih masih yang lama, yang ini Yang yang tungsten Wisma ya? S, ya tungsten. Ya, Oh, nah tapi kan kalau untuk di ini di CMIM ini juga banyak ini kan banyak apa? Banyak rekanan juga, kayak bisa dengan universitas-universitas lain ketika ada sampel hmm. yang begitu susah mungkin bisa dibantu ke yang lain. Itu aja sih Pak. Ya, ya. Heeh. Ya sekarang kan udah banyak sih yang apa konfigurasinya yang bagus-bagus kayak di UGM, kayak di Heeh. UI yang baru, UI baru baru diinstal itu, yang di teknik baru Nah, saya banget baru, itu. oh yang di CMPF ya? Ada yang baru? Baru baru di Lab Nano, dia bisa residual stress, SAX sama Oh, thin film. oh saya baru tahu tuh ya. Di Di- teknik ya? baru diinstal kemarin tanggal 5 Desember. Yang Lalu megangnya di bukan Mas Yus ya? Mas Yus kurang tahu, tapi Hmm. nanti juga di MIPA juga baru ada. MIPA Oh, hubungi aja siap. Pak Dede atau Oh, Pak Dede ya? ya, ya nanti di Januari akhir sama kalau nggak Februari pertengahan itu eh, eh, konfigurasinya paling lengkap karena ada in situ juga, ada thin film, ada
SAX juga apa namanya, small Oh, angle, oke. udah Mantap-mantap. udah XRR-nya juga ada kali ya? XRF, Nah, XRR, XR, reflectivity. XRF, oh residual stress apa gimana? Enggak, yang Oh, untuk X-ray reflectivity. oh, Yang di... kayak kayaknya untuk di MIPA belum deh karena Oke. ya keterbatasan dan apa. Jadi nanti saya kontak Pak Dede deh. Pak Dede Iya, sering, iya, iya. saya juga ngajak Iya, iya. Itu kolaborasi anak ini. Januari atau itu kontraknya udah jadi sih. Tapi tinggal nunggu barangnya. Tapi MIPA juga udah punya FSM Quattro yang terbaru kok. Oh, Hubung aja Pak Quattro Dede. ya? Bukan Iya, dia April ya? punya. Alat-alatnya baru-baru semua MIPA Pak. Silakan aja. Oh, saya udah berapa bulan nih nggak ke sana? Silakan Pak. Oke. Itu untuk kalau untuk alternatif banyak Pak. Dia Heeh. ya ada ini kan ada apa? Ada raman terbaru juga. Tanya aja Pak Asep, Oh iya, Pak Budiawan. iya, iya, Silakan. oke, 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 sip lah. Mereka yang bertanggung jawab di sana, Pak. Mm-mm. Soalnya saya itu kan terakhir pakai yang di CMI, CMPF, Iya, teknik iya, rusak kan, iya, udah kurang bagus. Jadi saya pikir ya udahlah gitu. Saya nyari-nyari, akhirnya saya bawa keluar sekarang sampel. iya. Heeh. Setelah Oke. mungkin di CMIM itu terakhir berapa bulan yang lalu lah saya masih kirim sampel Iya, ya iya, masuk ke iya, XRI ya. Karena iya, mau lulus yang bulan Juli Agustus kemarin itu masih di CMIM itu sampel saya. iya, siap. Ya, Heeh. karena apa diameter sampel yang punya Bapak kecil banget, saya juga kan yang pegang itu. Gimana triknya itu? Tapi kalau harusnya kalau untuk tim film udah bagus harusnya. Heeh. Oke, oke. Makasih ya, Mas Rifki. Salam buat semua ya. Sama-sama. Oke. Ya, Bapak terima kasih banyak semuanya buat teman-teman di UNJ juga. Selamat lah untuk semuanya. Semoga sukses ke depannya. Iya. Oke, mungkin itu aja sih. Ya, baik. Cukup saya Renardo. Foto Baik, dulu, Pak. Foto dulu. Kalian oke buat boleh. SPJ kali. Oke boleh. Foto saya yang ambil alih ya Bapak-Bapak. Yang lain ada yang mau on cam lagi? Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Udah, cukup lah. Oke. Baik. Oke. Oke, Terima makasih kasih. semuanya. Oke, Assalamualaikum. Oke, terima kasih mungkin Pak saya Budi, izin pamit ya, Pak. Mas. Ya, iya nggak Pak. Oke. Masih Terima juga. kasih semuanya. Semoga Ya, sukses. Terima Assalamualaikum kasih. Banyak, Mas warahmatullahi Rifki. wabarakatuh. Makasih salam. banyak, Rifki. Ya. Pak Budi. Waalaikumsalam. Oke, selamat ya. Saya pamit ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, Makasih banyak, oke. Pak. Sekarang kalian bisa fokus yang belum ke SPS ya. Baik Pak. Terima kasih banyak teman-teman yang telah hadir pada seminar kali ini. Terima kasih Sila, Sinta, Sheila, Virgi, Ada Putri, Vina. Vina. Halo Vina. Halo, baru sampai telat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik-baik ya di CMIM sama Isan. Baik terus kok. Oke. Mana Isan, Vin? Nggak tahu. Pak. Besok gue seminar, Vin, lu ikut ya nonton Oke, jam berapa? pagi jam 10. Cili juga sama Salput sekaligus. Share aja ya. Oke, oke. Makasih ya teman-teman. Bisa di end meeting ya. Oke. Makasih Sheila. Makasih Makasih semuanya. semuanya. Ya. Makasih banyak guys. Dadah. Anjay.